Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepatutnya kita bangsa Indonesia dan umat Islam bangga dan mengikuti jejak langkah para ulama pendahulu kita yang telah membawa nama harum bangsa karena dikenal dunia. Melalui ketulusan mereka yang terus mendidik anak bangsa hingga membuat umat makin cerdas dan terus berkembang menjalankan fungsinya sebagai umat yang membawa kebaikan di tengah-tengah masyarakat. Sejarah mencatat beberapa ulama Indonesia pada masa lalu pernah berkiprah hingga namanya dikenal di Mekah dan Madinah, bahkan di dunia. Sebagian menghabiskan hidupnya dengan mengajar di sana, sebagian lagi pulang ke Indonesia. Setidaknya ada 7 tokoh ulama yang keilmuan, tawadu, dan perjuangannya mencerdaskan bangsa yang dikenal mulai dari Filipina, India, Turki, hingga Mesir. Yang pertama, Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Namanya tak hanya dikenal oleh masyarakat Nusantara, tapi juga kaum muslimin di Filipina, Turki, Arab Saudi, Mesir, dan India. Lahir di Banjar tanggal 15 Safar 1122 Hijriah atau 17 Mei 1710 Masehi. Selama hampir 35 tahun berguru pada ulama-ulama terkenal di Mekah dan Madinah seperti Syekh Athaillah bin Ahmad Al-Misri, Syekh Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi, Syekh Ahmad bin Abdul Mun'im Syekh, dan Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri. Selepas berguru di Mekah dan Madinah, Syekh Al-Banjari kembali ke tanah air. Ia membuka pusat-pusat studi Islam untuk membantu masyarakat menimba ilmu pengetahuan. Syekh Al-Banjari berhasil menulis berpuluh-puluh karya. Salah satu yang termasuk adalah kitab Sabilal Muhtadin yang kerap menjadi referensi para penulis buku fikih. Pada 6 Syawal 1227 Hijriah atau 3 Oktober 1812 Masehi, Syekh Al-Banjari wafat. Untuk mengenang karya dan jasanya, masyarakat Banjarmasin mendirikan Masjid Raya Sabilal Muhtadin. Yang kedua, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli Al-Minangkabawi. Beliau seangkatan dengan Syekh Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Lahir di Candan, Sumatera Barat pada tahun 1871 Masehi. Syekh Al-Minangkabawi menuntut ilmu agama di Mekah dan antara lain berguru pada ulama Minangkabau yang tinggal di Tanah Suci, yaitu Syekh Ahmad Khotib Abdul Latif Al-Minangkabawi. Sekembali ke tanah air, beliau menyebarkan ajaran Islam dengan sistem lesehan atau duduk bersila. Baru pada tahun 1928, Syekh Al-Minangkabawi menggunakan bangku. Pada tahun 1928 juga, Syekh Al-Minangkabawi bersama Syekh Abbas Ladang Lawas dan Syekh Muhammad Jamil Jaho menggagas berdirinya organisasi yang sempat menjadi partai politik, yaitu Persatuan Tarbiyah Islam atau PERTI. Yang ketiga, Said Usman Betawi. Nama lengkapnya adalah Said Usman bin Abdullah bin Akil bin Umar bin Yahya Al-Alawi, namun lebih dikenal dengan nama sebutan Habib Usman Mufti Betawi. Lahir di Pekojan, Jakarta 17 Rabiul Awal 1238 Hijriah atau 2 Desember 1822 Masehi. Habib Usman adalah sahabat ulama besar Said Yusuf An-Nabhani, mufti di Beirut. Selama di Mekah, Habib Usman menimba ilmu pada Syekh Ahmad Ad-Dimyati, Said Muhammad bin Husain Al-Habsyi, Said Ahmad bin Jaini Dahlan, dan Syekh Rahmatullah. Semasa hidupnya, Syekh Said Usman Betawi berhasil menulis karya sebanyak 109 karya. Dalam memutuskan suatu perkara, ia dikenal sangat tegas. Tak heran kalau ulama-ulama asli Jakarta yang ada sekarang sangat mengagumi
sosok mukti Betawi dan menjadikannya guru teladan. Yang keempat, Syekh Muhammad Khalil Al-Maduri. Beliau lahir pada 11 Jumadil Akhir 1235 Hijriah atau 27 Januari 1820 Masehi di Bangkalan, Madura. Syekh Khalil berasal dari keluarga ulama. Beliau sempat berguru kepada Kiai Muhammad Nur di Pondok Pesantren Langitan, Tuban, Jawa Timur. Syekh Khalil semasa mudanya sudah menghafal Al-Quran 30 juz. Juga mampu menguasai qiraat sab'ah atau 7 cara membaca Al-Quran. Tahun 1859, Syekh Khalil menuju ke Mekah. Beliau bersahabat dengan Syekh Nawawi Al-Bantani. Sekembalinya ke tanah air, Syekh Khalil mendirikan pondok pesantren di daerah Cangkebuan, 1 km dari tanah kelahirannya. Pada masa penjajahan Belanda, beliau sudah sepuh dan tak lagi mampu terlibat langsung dalam kontak fisik. Namun beliau sangat aktif menumbuhkan sikap perlawanan kepada para pemuda di pondok pesantren. Akibatnya, Syekh Khalil ditahan Belanda karena dituduh melindungi para pemberontak. Syekh Muhammad Khalil Al-Maduri wafat pada usia 106 tahun, 29 Ramadan 1341 Hijriah atau 14 Mei 1923 Masehi. Semasa hidup telah membina kader-kader ulama untuk generasi setelahnya seperti Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, dan Kiai Haji Bisri Mustafa, pendiri Pondok Pesantren Rembang. Yang kelima, Syekh Nawawi Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani kerap disebut sebagai Imam Nawawi kedua. Gelar ini diberikan oleh Syekh Wan Ahmad bin Muhammad Jain Al-Patani. Lahir pada penghujung abad ke-18 di Banten. Beliau memiliki nama lengkap Muhammad Nawawi bin Umar Ibnu Arabi bin Ali Al-Jawi Al-Bantani. Selama di Mekah, Syekh Nawawi Al-Bantani belajar pada beberapa ulama terkenal seperti Syekh Ahmad Nahrawi, Syekh Muhammad bin Sulaiman Hasbullah Al-Maliki, Syekh Ahmad Ad-Dumyati, Syekh Muhammad Khotib Duma Al-Hanbali, Syekh Jainuddin Aceh, dan Syekh Ahmad Khotib Sambas. Setiap kali mengajar di Masjidil Haram, ia selalu dikelilingi sekitar 200 orang. Pernah diundang ke Universitas Al-Azhar Mesir untuk memberikan ceramah atau fatwa-fatwa pada beberapa perkara khusus. Yang keenam, Syekh Muhammad Mukhtar Al-Buguri. Beliau lahir di Bogor, Jawa Barat pada 14 Sa'ban 1278 Hijriah atau 14 Februari 1862 Masehi. Nama lengkapnya adalah Muhammad Mukhtar bin At-Torid Al-Buguri Al-Batawi Al-Jawi. Pendidikan agamanya didapat langsung dari orang tuanya. Semasa muda, beliau sudah mampu menghafal Al-Quran. Tahun 1299 Hijriah, beliau hijrah ke Betawi atau Jakarta untuk menimba ilmu kepada Said Usman. Tidak puas juga, ia kemudian menuju ke Mekah. Selama di Mekah, Syekh Mukhtar Al-Buguri belajar kepada ulama termasyhur, di antaranya Syekh Muhammad Al-Fatani. Beliau juga diberi kesempatan untuk mengajar di Masjidil Haram selama 28 tahun. Setiap kesempatan mengajar, beliau selalu dikelilingi sekitar 400-an muridnya. Semasa hidupnya telah menulis berpuluh-puluh karya. Syekh Mukhtar Al-Buguri wafat di Mekah pada 17 Safar 1349 Hijriah atau 13 Juli 1930 Masehi. Yang ketujuh, Syekh Abdul Hamid Asahan. Nama lengkapnya adalah Syekh Abdul Hamid bin Mahmud. Lahir di Tanjung Balai, Asahan, Sumatera Utara tahun 1298 Hijriah atau 1880 Masehi. Sejak kecil beliau belajar kepada saudara iparnya yang bernama Haji Jainuddin. Setelah itu belajar kepada ulama termasyhur di Asahan,
bernama Syekh Muhammad Isa, Mufti Kerajaan Asahan. Syekh Muhammad Isa menganjurkan Syekh Abdul Hamid untuk menimba ilmu ke Mekah. Pasalnya, Syekh Abdul Hamid memiliki talenta untuk menjadi ulama. Sesampainya di Mekah, Syekh Abdul Hamid Asahan langsung diterima belajar di Halaqah Syekh Ahmad Al-Fatoni. Sayang, 2 tahun kemudian Syekh Ahmad Al-Fatoni meninggal dunia. Walau berinteraksi hanya sekitar 2 tahun, rasa kasih sayang Syekh Ahmad Al-Fatoni begitu kuat. Syekh Abdul Hamid Asahan kemudian berguru pada Syekh Ahmad Khotib bin Abdul Latif Minangkabawi. Proses belajar ini sempat terganggu karena meletusnya Perang Dunia Pertama sekitar tahun 1914 sampai dengan 1918. Beliau terpaksa pulang ke Tanjung Balai Asahan. Syekh Abdul Hamid kemudian mendirikan madrasah bernama Ulumil Arabiyah. Seiring berjalannya waktu, madrasah ini berkembang pesat dan menjadi masyhur di Sumatera Utara. Syekh Abdul Hamid Asahan melengkapi hidupnya dengan menulis berpuluh-puluh buku. Beliau wafat pada 10 Rabiul Akhir 1370 Hijriah atau 18 Februari 1951 Masehi. Wallahu a'lam, semoga bermanfaat.